Baik, jazakumullahu khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi dzil jalali wal ikram, hayyun la yamutu qayyumun la yanam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila daris salam, khairul bashari wa afdalul khalqi wal anam, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a subulas salam. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yauma yaqulul munafiquna wal munafiqatu lil ladzina amanu nzuruna naqtabis min nurikum qila irji'u wara'akum faltamisu nura faduriba bainahum bisurin lahu bab batinuhu fihi ar-rahmatu wa zahiruhu min qibalihi al-'adab. Wa qala aidan fi ayatin ukhra wa bainahuma hijabun wa 'alal a'rafi rijalun ya'rifuna kullan bisimahum wa nadaw ashabal jannati an salamun alaikum lam yadkhuluha wa hum yatma'un wa idza surifat absaruhum tilqa'a ashabin nar qalu rabbana la taj'alna ma'al qaumidh dhalimin. Wa nada ashabul a'raf rijalan ya'rifunahum bisimahum qalu ma aghna 'ankum jam'ukum wa ma kuntum tastakbirun ahaula'il ladzina aqsamtum la yanaluhumullahu birahmah udkhulul jannata la khaufun 'alaikum wa la antum tahzanun. Teman-teman sekalian, sahabat Radio Ismail di 774 AM kHz bahagia bersama Al-Quran. Segala puji bagi Allah yang maha tinggi, yang telah menentukan hidup kita dan juga kapan kita akan mati, atas masih terjaganya iman di hati dengan kajian-kajian ilmu syar'i melalui siaran radio ini. Dengan terjaganya hati, maka insya Allah dia akan tetap menjadi wa'idhan, penasihat diri, sehingga segala kemungkaran terhindari dan semua kewajiban akan terasa ringan untuk kita taati. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Muhammad ibn Sirin, yang mana sudah mengingatkan kita sejak dini, idza aradallahu bi'abdin khairan ja'ala lahu wa'idhan min qalbihi ya'muruhu wa yanha. Apabila Allah menginginkan kebaikan pada seseorang, maka Allah akan jadikan hatinya sebagai penasihat baginya, yang memotivasi untuk kebaikan dan mencegahnya daripada keburukan. Salawat bersanding salam senantiasa kita minta dan haturkan agar dicurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sang suri teladan yang tidak mewariskan kepada kita kecuali Al-Quran sebagai pedoman dan sunnah sebagai tuntunan. Sahabat Radio Ismail di 774 AM kHz bahagia bersama Al-Quran. Di pertemuan yang lalu kita sudah menyinggung dalam perbincangan bahwa siapapun dari kalangan jin yang beriman kepada Allah dan beramal kebajikan, maka syurga adalah tempat kembalinya dan ia akan hidup di sana dalam kenikmatan menurut pendapat yang lebih mendekati kebenaran. Sedangkan pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji pendapat para ulama mengenai nasib orang yang seimbang antara hasil timbangan amal kebajikannya dengan hasil timbangan amal keburukannya. Dan apakah mereka yang dimaksud dengan ashabul a'raf? Nabda bil basmalah. Babun minhu wa dzikru ashabil a'raf, atau wadzikru ashabil a'raf. Satu bab masih berkaitan dengan timbangan amal al-mizan dan disebutnya ashabul a'raf. Kita bahas dulu apa itu ashab, apa itu a'raf secara bahasa.
Ashabun bentuk jamak dari kata sahibun yang biasa diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, diantaranya bahkan sudah menjadi bahasa kita, yaitu sahib artinya teman. Bisa juga berarti pemilik atau penghuni. Nah, dalam konteks ashabul a'raf artinya para penghuni. Sedangkan al-a'raf jamak dari kata arafun artinya makanun murtafi'un, tempat yang tinggi. Itu definisi ashabul a'raf ditinjau dari sisi bahasa. Lalu di kitab kita ini dikatakan di awal bab atau paragraf pertama dari bab ini, Dzakara Khaisamatu ibn Sulaiman fi musnadihi an Jabir ibn Abdullah radhiyallahu taala anhu. Al-Imam Khaisamah ibn Sulaiman, siapa beliau? Khaisamah ibn Sulaiman ibn Haidar al-Qurashi asy-Syami al-Atrabulsi Abul Hasan, kunyahnya seorang pengarang dari kitab Fadailus Sahabah, yang mana beliau wafat di tahun 443 sebagaimana dikutip dalam Siyar A'lam An-Nubala. Beliau meriwayatkan riwayat atau sebuah riwayat dari Jabir ibn Abdullah. Perkataan Jabir ibn Abdullah, aku mendengar Rasulullah bersabda, tudu'ul mawazinu yaumal qiyamati fatuzanul hasanatu wassayyiat. Akan diletakkan, disiapkan timbangan-timbangan amal pada hari kiamat, maka kemudian ditimbanglah kebaikan-kebaikan dan keburukan-keburukan. Faman rajahat hasanatuhu ala sayyiatihi mithqala su'abatin dakhalal jannah. Maka barang siapa yang hasil timbangan kebaikan amal solihnya lebih berat daripada keburukannya, meskipun bedanya antara kebaikan dan keburukan hanya seperti su'abah, yaitu telur bidatul kummal, telur kutu, maka dia akan masuk surga. Sebaliknya, waman rajahat sayyi'atuhu ala hasanatihi mithqala su'abatin dakhalan nar. Siapa yang lebih berat keburukannya daripada kebaikannya, meski hanya lebih berat sebesar telur kutu, maka dia masuk neraka. Qila ya Rasulullah, faman istawat hasanatuhu wa sayyi'atuhu. Lalu bagaimana dengan orang yang seimbang antara amal baik dan amal buruknya? Qala ulaika ashabul a'raf. Mereka itulah para penghuni al-a'raf, tempat yang tinggi, atau definisi syar'inya adalah surun, sebuah pagar pembatas antara bainal jannati wan nar. Mereka akan di sana. Dan kita katakan di awal, mereka itu endingnya akan berada di surga. Lalu beliau membacakan ayat Al-A'raf ayat 46, lam yadkhuluha wa hum yatma'un. Mereka, yaitu ashabul a'raf, belum memasuki surga, belum bisa, padahal mereka sangat-sangat menginginkannya. Jadi dengan riwayat Jabir ibn Abdullah di awal paragraf dari kitab ini, Al-Imamul Qurtubi ingin mengisyaratkan kepada kita semua bahwa beliau cenderung pada pendapat yang mengatakan, dari beberapa pendapat, bahwa ashabul a'raf adalah ulaika alladzina istawat hasanatuhu wa sayyi'atuh. Mereka adalah orang Islam yang kebaikan dan keburukannya seimbang. Ingat ya, orang Islam, orang yang beriman yang seimbang antara kebaikan dan keburukannya. Lalu di paragraf keduanya di sini disebutkan wa dzakara Ibnul Mubarak. Al-Imam Ibnu Mubarak di dalam kitabnya Az-Zuhud menyebutkan di halaman 123 sampai 124, dan juga Al-Imam At-Tabari dalam tafsirnya jilid ke-8 halaman 190 sampai 191, telah mengabarkan kepada kami Abu Bakrin Al-Hudali dari Sa'id ibn Jubair dari Abdullah ibnu Mas'ud. Kalau riwayat pertama tadi dari Jabir bin Abdullah, yang kedua ini Abdullah ibn Mas'ud berkata, ini ucapan beliau, bukan sabda Nabi. Yuhasabun nasu yaumal qiyamah. Manusia akan dihisab pada hari kiamat.
Faman kanat hasanatuhu aktsara min sayyi'atihi biwahidatin dakhalal jannah. Barang siapa yang kebaikan-kebaikannya lebih banyak daripada keburukannya, meski lebih banyaknya hanya satu kebaikan saja, maka dia akan masuk surga. Wa man kanat sayyi'atuhu aktsara min hasanatihi biwahidatin dakhalan nar. Sebaliknya, barang siapa yang keburukannya lebih banyak meskipun hanya beda tipis, maka dia masuk neraka karena lebih banyak keburukannya. Kemudian Abdullah ibnu Mas'ud membacakan faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Barang siapa yang lebih berat timbangan kebaikannya, merekalah orang-orang yang beruntung. Wa man khaffat mawazinuhu faulaika alladziina khasiru anfusahum bima kanu biayatina yadlimun. Barang siapa yang lebih ringan timbangan keburukannya daripada keburukannya, maka mereka itulah orang yang merugikan diri mereka sendiri karena mereka menzalimi ayat-ayat kami. Mereka mendustakannya, tidak beriman kepada Allah, mendustakan para rasul juga. Al-A'raf ayat 8 sampai 9. Thumma qala, kemudian Abdullah ibnu Mas'ud berkata, innal mizana yakhiffu bimithqali habbatin aw yarjah. Sesungguhnya anak timbangan kebaikan dan keburukan itu keduanya bisa menjadi lebih berat atau lebih ringan meskipun hanya dengan berbeda satu biji sawi, ya. Qala wa man istawat hasanatuhu wa sayyi'atuhu kana min ashabil a'raf wa dzakarul hadis. Kemudian barang siapa yang sama kebaikan dan keburukan beratnya, ya maksudnya sama kebaikan dan keburukan dalam beratnya, dalam timbangan, maka dia termasuk penghuni A'raf. Kemudian Abdullah ibnu Mas'ud menyebutkan hadis yang tadi, hadis yang dari Jabir ibn Abdullah. Baik, paragraf berikutnya kita bacakan. Wa dzakara Abu Hamid fi kitab Kashfi Ulumil Akhirah. Dan Al-Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya Menyingkap Ilmu-ilmu Akhirat berkata, annahu yu'ta bi rajulin yaumal qiyamati fama yajidu hasanatan yarjahu biha mizanuhu. Didatangkan seorang laki-laki untuk ditimbang amalannya, tetapi ternyata setelah ditimbang sama beratnya. Dia tidak mendapatkan satu lagi kebaikan yang dengannya timbangan amal kebaikannya bisa menang, bisa lebih berat. Wa qad i'tadalat bisawiyah, karena sudah sama-sama nih beratnya, setara. Maka Allah berkata kepada orang tersebut, kita katakan saja si fulan, ya, sebagai bentuk kasih sayangnya. Ingat, ini pendapat Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali, ya, bukan sebuah riwayat. Bukan sebuah riwayat hadis, maksud saya. Idhab fin nasi faltamis man yu'tika hasanatan udkhiluka bihal jannah. Wahai fulan, karena ini timbanganmu sama, yang baik dengan yang buruk, sekarang pergilah ke sana, ya. Temui manusia-manusia yang jumlahnya mungkin miliaran, karena semua dihadirkan sejak zaman Nabi Adam hingga Nabi terakhir. Cari mereka yang mau memberimu satu saja pahala kebaikan, maka aku akan masukkan kamu ke dalam surga. Fayasiru yajusu khilalal alamin, maka orang itu pun mulai pergi menemui manusia-manusia itu. Fama yajidu ahadan yukallimuhu fi dzalikal amri illa yaqulu lahu khiftu an yakhiffa mizani fa ana ahwaju ilaika minka ilaiha fayayas. Dia setelah menemui orang-orang itu, diajak berbicara, diminta satu kebaikannya saja, jawabannya semua sama. Kami tidak mau memberi. Kenapa? Aku sendiri takut kalau nanti aku berikan kebaikanku meskipun cuma satu, nanti timbanganku bakal kalah sama keburukanku. Aku hari ini tuh lebih butuh daripada kamu, wahai fulan. Maka si fulan pun yai'as, berputus asa. Fayaqulu lahu rajulun man ladzi tatlub. Tapi kemudian ada satu orang, kita katakan saja si A, gitu ya. Apa yang kamu cari, wahai fulan? Apa yang kamu minta? Fayaqulu hasanatan wahidah. Aku hanya mencari satu saja kebaikan.
Falaqad marartu biqaumin lahum minha alaf fabakhilu alayya. Aku sudah jumpai semua orang yang jumlahnya ribuan tapi mereka semua bakhil terhadap diriku. Fayaqulu lahu ar-rajul, maka si A ini berkata kepada si fulan, laqad laqitullaha ta'ala fama wajadtu fi sahifati illa hasanatan wahidah wa ma adunnuha tughni anni syai'a. Aku sendiri sudah berjumpa dengan Allah, artinya sudah dihisab, sudah ditimbang. Yang tersisa tinggal satu kebaikan saja, dan aku kira atau aku nggak tahu nih bisa selamat nggak aku sampai surga. Tapi sudahlah, ini ambil untukmu, hibatan minni, sebagai pemberian dariku. Karena dia juga sudah sama aslinya, kemudian dia punya satu kebaikan yang kemudian lebih berat. Tinggal satu-satunya nih kebaikan yang menjadikan berat timbangan amalnya diberikan kepada si fulan. Fayantaliqu biha farhan wa masruran. Maka si fulan pun bergembira dan pergi berlalu kembali menuju Allah. Fayaqulul malik lahu, maka Allah berkata kepada si A yang memberi tadi, ma baluka, apa yang kau pikirkan? Wa huwa a'lam, tentu Allah lebih tahu apa yang dipikirkan orang tersebut. Fayaqulu ya Rabbi unfiq ma min amri kaita wa kaita. Dalam footnote dikatakan kada wa kada. Aku berinfak agar sedemikian dan demikian. Thumma yunadi subhanahu bi sahibihi alladhi wahabahu al-hasana fayaqulu lahu subhana karami awsa' min karamika. Lalu si fulan dan si A ini dikumpulin. Lalu Allah berkata kepada si A yang memberi tadi, karomi awsa' min karamik, kemuliaanku, kedermawananku, kemurahanku itu lebih daripada kedermawananmu sekarang ini. Kamu tadi sudah memberi walaupun kamu butuh sebenarnya. Maka kata Allah, khudh biyadi akhika wantaliqa ilal jannah. Sudah, sekarang kalian aku ampuni, kalian akan aku masukkan surga. Pegang tangan temanmu itu, bawa ke surga. Ini sampai di sini riwayat ini atau apa yang dikatakan oleh Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali di dalam kitabnya Kashfu Ulumil Akhirah. Wa kada tusawwa atau tasawwa kifatal mizanu li rajulin. Begitu juga kalau ada seseorang yang sama timbangannya, beratnya sama, kebaikan dan keburukannya, maka Allah akan berkata kepadanya, lasta min ahlil jannah wala min ahlin nar. Kamu itu tidak layak jadi penduduk surga, tidak juga masuk neraka. Fayatil malaku bi sahifatihi fayadu'aha fi kifatil mizan fihi maktubun uffin. Lalu seorang malaikat membawakan catatan lagi, di situ tertulis kata uffin, ya sebuah keburukan, kata gitu ya, menolak perintah orang tua. Fatarjaha 'alal hasanat. Maka timbangan keburukan menjadi lebih berat daripada kebaikan. Kenapa? Li'annaha kalimatu 'uquqin tarjahu biha jibalud dunya. Karena ucapan durhaka itu bahkan lebih berat daripada gunung-gunung yang ada di dunia. Fayu'maru bihi ilan nar, maka orang tersebut pun diperintahkan dibawa untuk ke neraka. Qala, orang tersebut berkata, atau riwayat ini mengatakan, fayatlubur rajul, orang tersebut minta kepada Allah an yaruddahu, agar dikembalikan, keluarin lagi dari neraka. Maka Allah katakan, kembalikan dia. Lalu dikatakan kepadanya, kenapa kamu wahai hamba yang durhaka, al-abdul aq, kenapa kamu minta dikembalikan? Li ayyi syai'in tatlubur radda ilayya. Maka dia berkata, wahai Tuhanku, sesungguhnya aku lihat aku ini akan lama di neraka. Kalau memang harus begitu, aku akui memang aku dulu durhaka, aqan li abi, terhadap ayahku. Sedangkan ayahku sendiri juga nasibnya sama, yaitu ke neraka. Fadha'if alayya bihi azabi wa ankidhu minha. Aku mohon double, lipat gandakanlah siksaku, namun selamatkan ayahku. Maka fayadhaqullah, Allah tertawa dan berkata, aqaqtahu fid dunya wa barartahu fil akhirah. Kamu dulu di dunia durhaka sama bapakmu, tapi sekarang di akhirat kamu mau berbakti. Sudah, pegang tangan ayahmu, khudh biyadi abika wantaliqa ilal jannah. Dan pergilah kalian berdua menuju surga. Ini tidak dinisbahkan kepada Nabi, ini hanya
kisah yang dipaparkan oleh Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Nah, baik teman-teman sekalian, sudah ada 3 riwayat, meskipun yang terakhir ini bukan hadis Nabi ya. Yang pertama itu hadis Jabir bin Abdullah, kemudian yang kedua riwayat dari Abdullah ibnu Mas'ud, dan yang ketiga hikayat yang dihikayahkan oleh Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali, yang semuanya mengarah bahwa Ashabul A'raf itu merupakan orang yang setara antara timbangan atau hasil timbangan kebaikan dan keburukannya. Kita lanjutkan di sesi yang kedua. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Barakallahu fikum.